rivers are ever flowing through the fields of wildflowers. Let the peaceful freedom draw you in. Let it draw you in to the light where long lost love begins. Let love beckon you with open invitations, eagerly awaiting you. A world of imagination saving you a vacant room. While the angels reach out with the wind and draw. Selamat datang di pemilihan Duta Anak Jawa Barat tahun 2025. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita akan menyaksikan satu momen yang sangat luar biasa, yaitu adalah pemilihan Duta Anak Jawa Barat. Momen ini adalah suatu momen yang bersejarah. Lebih dari puluhan anak di Jawa Barat telah diseleksi, dari mulai seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara, hingga akhirnya terpilihlah 20 finalis yang masuk ke karantina Grand Final Duta Anak Jawa Barat. Dan saat ini kita akan menyaksikan sebuah momen bersejarah itu, yakni memilih siapa yang akan menjadi pionir dan juga pelopor dari Duta Anak Jawa Barat. Siap? Oke, oleh karena itu kami dari Kisah Ventura ingin menyampaikan satu pesan, bahwa kegiatan Duta Anak Jawa Barat bukan sekedar sebagai ajang untuk mencari panggung atau mencari popularitas, tapi sebuah ajang untuk bagaimana kita menciptakan anak-anak Indonesia yang kembali beradab, berbudi pekerti luhur, luhung adiluhung, dan mampu berdaya maju untuk Indonesia Emas 2045. Baik, ayah bunda sekalian, saya ingin mengecek terlebih dulu suaranya. Halo ayah bunda, hai. Hai. Udah siap belum untuk melihat anak-anak hebatnya? Udah siap belum untuk melihat para bakat-bakat anak dari Duta Anak untuk memperlihatkan yang terbaik untuk ayah bunda? Siap? Baik, sekarang saya pengen terlebih dahulu, ketika kita bilang Duta Anak Jawa Barat, masih ingat? Anak hebat, inspirasi Indonesia. Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Duta Anak Jawa Barat, anak hebat, inspirasi Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, para hadirin ayah bunda dan dewan juri yang terhormat serta para finalis Duta Anak Jawa Barat, kita akan langsung saja yakni memasuki sesi acara pembukaan pada hari ini. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita dan bakti kepada negara Indonesia. Kepada para hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya kita akan segera membuka acara Duta Anak Jawa Barat. Duta Anak Jawa Barat tahun 2025 ini diadakan atau diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2016 dengan sepak terjang untuk membantu anak-anak putus sekolah awalnya, mendidik anak-anak bukan hanya sekedar pada pendidikan formal. Kids Adventura berubah menjadi sebuah lembaga yang berfokus untuk memberikan skill penting kepada anak, khususnya life skill, lifelong, dan juga keterampilan untuk anak-anak di Jawa Barat, khususnya hingga seluruh Indonesia. Saat ini Kids Adventura telah mendidik lebih dari 8.000 anak se-Indonesia. Dengan program utama telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan seperti pesantren kilat, serta kegiatan-kegiatan camp untuk anak-anak di Indonesia, serta juga bekerja sama dengan berbagai macam lembaga pemerintah ataupun BUMN. Pencapaian terbesar salah satu dari Kids Adventura, salah satunya terakhir adalah menjadi juara dari pendanaan Pertamina Foundation kategori Sosial Preda. Dan sepak terjang ini tidak akan pernah lahir tanpa adanya sebuah orang-orang yang begitu hebat di balik Kids Adventura, yang tentu akan diwakili oleh sosok pendirinya. Ini dia, kita akan sambut sekarang juga founder Kids Adventura dan sekaligus akan membuka acara ini, Kak Iden Darmawan. Hari ini Ayah Bunda, alhamdulillah ada 20 finalis, tetapi sangat disayangkan yang hadir ada 18 finalis, terdiri dari 10 laki-laki dan 8 perempuan. Dan hari ini kita akan mencetuskan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ada juara atribut, di mana atribut persahabatan, berbudi pekerti, anak inspiratif dan juga berbakat. Dari anak-anak ke-10 finalis yang hadir saat ini, insya Allah pulang sudah dengan atributnya masing-masing. Tapi fokus utama kayaknya minta ke ayah bunda semua bahwa ini hadirnya Duta Anak ini bukan semata tentang sebuah kompetisi, tapi bagaimana cara kami ingin menyampaikan ke anak-anak, ke para finalis ini, bahwa dunia itu luas teman-teman, adik-adik semua. Dunia itu menyenangkan, kalian tuh punya sosok orang-orang inspiratif selain daripada ayah bunda kalian. Karena kami percaya, contoh, saya bisa berkembang, bisa tumbuh karena adanya Pak Edi. Tidak selamanya kita tumbuh itu karena orang tua kita. Meskipun orang tua adalah fondasi utama, tetapi ada faktor-faktor luar yang memang akan menjadi support system buat kita. Dan itu sangat jarang ditemukan. Ayah bunda perlu diketahui bahwa setiap mentor, panitia itu kita seleksi. Nggak semata-mata mau terus tiba-tiba datang. Bahkan menariknya, DM Instagram Kids Adventura itu banyak sekali orang-orang yang, Kak, saya mau menawarkan diri untuk jadi juri. Kak, saya mau menawarkan diri jadi panitia. Boleh, kita ikut aturan mainnya, yaitu kirim CV-nya, kita seleksi. Banyak juga yang gak pada keterima. Karena apa? Karena kita dititipi amanah oleh orang tua, dan itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi harus benar-benar diperhatikan. Karena saya juga gak mau sampai ada satu peserta bilang, kok kamu jadi males bangun? Ya soalnya aku nyontok kakak ini. Itu nggak mau terjadi, karena jadinya apa ya, Kids Adventura berkahnya juga berkurang dan lain sebagainya. Kemudian selama perjalanan seleksi kemarin, dari mulai video presentasi, kemudian seleksi awal waktu di Pusdaki ayah bunda, kemudian karantina sama video kebaikan, ini yang akan kita compare sampai menjadikan nanti terpilih juara yang kalau kata Refki adalah pionir atau juara pertama di generasi pertama, karena ini akan ada generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu ayah bunda. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan untuk ayah bunda, terima kasih supportnya ayah bunda. Melihat ayah bunda semua dari kemarin ya, dari grup WhatsApp dan lain sebagainya, entah kenapa Kaiden pribadi merasa bahwa panjang umur tuh makin luas, kemudian ngerasa bahwa Indonesia makin cerah ketika melihat ayah bunda support sistem ke anaknya luar biasa sekali. Kenapa? Karena tadi Refki bilang lebih dari 8.000 anak-anak Indonesia yang biasa kita tangani itu biasanya anak-anak yang berantem sama orang tuanya, anak-anak yang tidak dapat pengasuhan yang begitu bagus. Yang kita datangi anak-anak yang bodo amat lu mau sekolah mau enggak, yang penting lu hidup lah gitu.
Banyak itu nggak sedikit ya Bunda yang ditemukan orang tua seperti itu. Maka ketika ngelihat 20 orang tua di Duta Anak ini ngerasa kayak wah ternyata support sistem orang tua hebat tuh masih banyak di Indonesia. Meskipun terkadang ketika kami Kids Adventure masuk ke daerah pelosok melihat lagi situasi seperti ini, atau jangan jauh-jauh lah di perkampungan kami aja kayak gitu, tiba-tiba melihat anak yang bodo amat mau sekolah mau enggak, mau makan mau enggak, orang tua yang bener-bener kayak yaudah penting lu napas hidup udah cukup kayak gitu. Dan ketika ngelihat kayak Bunda ada satu sisi kontras yang dimana wah ini gimana caranya anak-anak di daerah-daerah pelosok yang dapat parenting yang kurang bagus dengan anak-anak seperti Bunda nanti dikolaborasikan. Maka saya dan Kamali langsung berpikir setelah kegiatan ini silaturahim kita jangan putus, nanti anak-anak akan kita ajak untuk ke desa binaan yang kita biasa bina gitu. Jadi anak-anak yang terancam putus sekolah dan lain sebagainya nanti ada momen insya Allah anak-anak ini akan kita ajak untuk menginap di desa tersebut untuk melihat bagaimana situasi yang terjadi dan seberapa besar nilai yang syukur yang harus ditingkatkan oleh anak-anak Indonesia atau anak-anak Duta Jawa Barat ini. Itu aja lah Bunda yang bisa kami sampaikan. Selamat bertemu dengan putra putri dan buah hatinya yang tentunya sudah berubah insya Allah drastis ya. Kasih support semangat yang luar biasa, insya Allah energi positif, afirmasi positif kita kami sampaikan ke anak-anak. Tinggal kita satukan visi, satukan misi. Kita nggak pernah tahu, mana tahu ke depannya ternyata presiden lahir dari Duta Anak Kids Adventure seperti ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk agar kegiatan kita dapat berjalan lancar, akan ada sesi doa yang akan dihaturkan oleh Kak Malik sebagai bentuk kita bersyukur dan juga berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Adik-adik, kakak-kakak dan ayah bunda yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan Kak Malik memimpin doa ini dengan cara Islam. Bagi ayah bunda, adik-adik hadirin semua bisa menyesuaikan jika agamanya berbeda atau non. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menyadari bahwa di tengah derasnya arus zaman, dunia anak-anak kami menghadapi tantangan yang tak ringan. Banyak di antara mereka yang kehilangan waktu bermain, waktu bersama orang tua, terjebak oleh teknologi, kehilangan arah, bahkan kehilangan ruang aman untuk tumbuh dan bermimpi. Lindungilah mereka ya Allah dari hal-hal yang dapat merenggut masa kecil dan kebahagiaan mereka. Ya Allah, berikanlah kepada kami para orang tua, guru, dan pemimpin bangsa ini kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga, membimbing, serta melindungi anak-anak kami. Jadikanlah kami orang dewasa yang mampu mendengarkan, memahami, dan memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, kami mohon, tumbuhkanlah anak-anak Indonesia menjadi generasi yang sehat jasmani, kuat mentalnya, menghormati budaya dan tata krama, serta kokoh imannya. Jadikan kegiatan Duta Anak Jawa Barat ini sebagai langkah awal yang baik, wadah bagi anak-anak untuk bersuara, berekspresi, dan berkreasi. Semoga program ini terus berlanjut dan berkembang hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa Engkau bimbing dalam mengambil kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat, terutama pada anak-anak sebagai masa depan Indonesia. Lindungilah seluruh masyarakat Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur, dari segala bencana, perpecahan, dan keburukan. Bimbinglah kami, kakak-kakak Kids Adventure, agar terus istiqomah ya Allah dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia. Ya Allah,
Hanya kepadamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami memohon petunjuk dan pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, para hadirin pemilihan duta anak Jawa Barat. Ada satu momen yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang anak, bahwa seorang anak tidak hanya lahir, hidup, dan juga dididik hanya untuk menjadi sosok yang membanggakan orang tua. Ada momen di mana mereka mengekspresikan juga ingin mencapai mimpi mereka berdasarkan pilihan dan juga apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Dan momen-momen itu sedang kita tumbuhkan lewat sebuah kegiatan karantina dari kegiatan Duta Anak di Kecamatan. Anak-anak dididik agar mereka mampu berekspresi, agar mampu melihat jati dirinya sendiri. Dan kali ini anak-anak itu ingin memperlihatkan kasih dan cintanya lewat sebuah tarian penuh dengan kebanggaan. Ini dia, kita akan sambut persembahan para finalis Duta Anak Jawa Barat. Tepuk tangan untuk para finalis Duta Anak. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tahu yang ini bangga kita. Sudah tak sabar sekali mulai, siapkanlah dirimu berkarya berkesan. Tepuk tangan untuk Duta Jawa Barat. Mereka telah dididik dibimbing lebih dari 2 hari 1 malam tentang berbagai macam mimpi, cita-cita, harapan, dan kenangan tentang bagaimana cara berbahagia. Tapi tentu didikan itu tidak akan pernah berbalas tanpa adanya support dan dukungan dari ayah dan bunda. Itulah mereka akhirnya tanpa sadar bimbingan 2 hari tidak ada apa-apanya tanpa adanya cinta dan juga kasih yang telah ayah bunda berikan.
mereka tuliskan dalam sebuah surat cinta yang mereka tulis sendiri untuk ayah bunda. Sebuah bentuk kasih dan cinta mereka, sebuah rasa rindu mereka yang selama ini mungkin 2 hari tidak bertemu ayah dan bunda dan hanya lewat sosial media. Kepada para ayah bunda dimohon untuk berdoa. Ini adalah pesan dari anak-anak yang telah merasakan bagaimana sekilas tentang bagaimana mencoba untuk hidup tanpa ayah dan bunda. Mereka merindukan, mereka hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa memang tidak ada kasih atau cinta yang lebih besar dari ayah dan bunda, dari emak dan bapak, dari ibu dan abi atau abah. Mereka minta doa meminta harap bahwa kita anak kali ini bukan ingin menjadi pemenang. Dalam hati mereka mungkin mereka ingin menjadi pemenang, tapi lebih daripada itu, satu kata mereka hanya ingin membanggakan orang tua. Jadi apapun hasilnya yang bunda, apa yang mereka lakukan hari ini tidak lebih, hanya ingin menampilkan diri, membuktikan bahwa mereka pantas untuk disebut sosok terbaik bagi ayah dan bundanya. Baik, ini dia saya akan panggilkan satu persatu para sosok-sosok hebat yang akan memberikan opening speech di kegiatan Duta Anak Jawa Barat hari ini. Halo semuanya, perkenalkan, aku Arjuna Permana Putra. Aku dari Kota Bandung. Aku ingin semua anak mempunyai teman yang mau mendengarkan, karena hati yang tenang membuat kita kuat. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Pinmukti dari Kota Bandung. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana cara memainkan gadget secara aman. Teman-teman tahu tidak kalau gadget bisa membantu belajar loh, asal digunakan dengan bijak ya. Yuk pakai teknologi untuk hal yang baik dan bermanfaat. Halo semuanya, halo Bang Joli. Saya Maharaja Nadi, Kota Sukabumi. Aku bangga menjadi anak Jawa Barat. Yuk kita cintai budaya kita dan lestarikan tradisi yang ada di Jawa Barat. Jaga bangsa, menghormat budaya serta sangkan maju bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rosa Sakartianusi. Saya dari Kota Cirebon. Teman saling itu saling menghargai. Yuk jadi teman terbaik untuk semua dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altam Zaidan Akbar dari Kota Bandung. Anak-anak butuh waktu bermain agar tumbuh ceria dan sehat. Yuk bermain, jangan lupa bermain tapi sambil belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzahdan Muqtadan Hazmi. Saya berasal dari Kabupaten Garut. Tahu tidak, disiplin itu keren. Seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Al-Ghazali dari Kota Bandung. Setiap anak punya mimpi yang besar. Yuk semangat belajar dan wujudkan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Abdar, biasa dikenalkan, asal saya dari Kota Depok. Saya ingin kebutuhan nutrisi dan gizi dari setiap anak yang ada di Jawa Barat tercukupi. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama melengkapi kebutuhan gizi kita sendiri dengan cara
di Bandung. Saya ingin seluruh anak di Jawa Barat bisa bersekolah dan belajar, karena bersekolah dan belajar adalah kewajiban, bukan pilihan. Perkenalkan, nama saya Fasila Tunisano Rahma. Saya berasal dari kota Purwakarta. Saya ingin mengajak anak-anak Indonesia untuk berani berkata tidak pada pembulian, karena setiap anak berhak untuk merasa aman, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahira Saki dari Kabupaten Bekasi. Keluarga itu adalah kekuatan hangat untuk kita. Yuk sering peluk dan ucapkan terima kasih kepada orang tua. Hai, aku Mesyira Yandia dari Kabupaten Bandung. Buku adalah jendela dunia. Ayo kita bersama-sama membaca buku agar kita semakin cerdas. Terima kasih. Halo, aku Nazifa Hadi Sarmawan dari Kabupaten Bandung. Setiap anak punya pendapat. Yuk, beranikan diri untuk berbicara dan sampaikan ide kita dengan percaya diri. Terima kasih. Sampurasun. Nama saya Nisa Gadisa Marsha dari Kota Bandung. Sekolah harus jadi tempat aman untuk semua anak. Jadi, yuk kita jaga bersama agar sekolah selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kita semua. Terima kasih. Halo, aku Raden Calaika Mahira dari Cianjur. Aku cinta bumi kita. Yuk mulai dari langkah kecil untuk membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon bersama. Halo, aku Syaida Syafia Azki Rasya dari Kota Cimahi. Internet itu seru, tapi kita harus lebih bijak ya. Jangan asal klik dan selalu cerita kepada orang tua kalau ada hal yang bikin kalian takut. Terima kasih. Hai, perkenalkan aku Syarin Alfira Fatia dari Kota Garut. Ayo biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan serta mandi minimal 2 kali sehari. Anak bersih, tubuh sehat, hati pun senang. Itulah speech dari Para Duta Anak Jawa Barat tahun 2025. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para finalis kita. Baik hadirin dan juga ayah bunda serta seluruh peserta yang telah hadir hari ini, kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu sesi di mana anak-anak akan menampilkan bakat terbaik mereka yang telah dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Kai dan hari ini saya akan menceritakan tentang bakat saya, yaitu programming. Apa itu programming? Programming adalah proses ketika kita membuat instruksi kepada komputer, kemudian komputer menjalankan instruksi tersebut. Dengan programming, orang-orang bisa membuat game, aplikasi, dan website. Mengapa harus game? Pertama, itu seru untuk dimainkan dan kadang ada beberapa hal positif. Kedua, semua orang bisa memainkannya. Dan ketiga, terakhir, gampang untuk dimengerti. Dengan itu, saya membuat game tentang memilah sampah. Berhubungan tentang kebaikan, saya membuat game tentang memilah sampah. Cara memainkannya adalah
kita harus memencet salah satu tempat sampah yang berhubungan dengan sampahnya. Kalau sekarang sampahnya adalah ikan. Ikan itu termasuknya organik, plastik, atau kertas kardus. Jika kita pilih yang salah, kita tidak akan mendapatkan poin. Tapi jika kita mengklik yang benar, kita mendapatkan poin. Begitu juga dengan sampah-sampah lainnya seperti plastik, makanan. Itu termasuknya plastik. Dan plastik botol termasuknya juga plastik. Dan kalau ini kertas, termasuknya kertas kardus. Ya mungkin seperti itu aja. Apakah ada juri yang mau main? Boleh? Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kai. Itu kursi bangun
Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzahadan Muqtadan Azmi dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan mempresentasikan proyek sains fair saya yang tahun 2025 berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Otak Manusia. Jadi, otak adalah salah satu organ penting di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh anggota badan di tubuh manusia. Salah satunya ada jantung. Selain jantung, masih ada lagi banyak anggota badan yang dikendalikan oleh otak. Ada paru-paru, usus, lambung, dan lain sebagainya. Lalu, apa pengaruh gadget terhadap otak manusia? Nah, jadi apabila kita lebih sering membaca buku, sel-sel saraf kita akan bertumbuh lebih besar sehingga kita lebih mudah mengingat dan memahami pembelajaran. Sebaliknya, jika kita lebih sering bermain gadget, sel-sel di otak kita akan mati. Jadi kita lebih sulit memahami pelajaran yang telah didapatkan. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak boleh lebih sering bermain gadget dibandingkan membaca buku. Nah, ada satu kelenjar di dalam otak yang fungsinya penting, yaitu mengatur ritme bangun dan tidur manusia. Kelenjar ini sangat jarang teraliri oleh darah, tetapi kelenjar ini akan teraliri darah pada posisi darah apabila kita dalam posisi bersujud saat sholat. Jantung akan lebih mudah memompa darah ke kelenjar ini, jadi kelenjar ini dapat terbasahi oleh darah. Jadi kita harus menjaga kesehatan otak kita untuk kehidupan di masa depan. Suara Hati Anak Negeri, karya Muhammad Haban Zainul Abdar. Di lereng sunyi pelosok negeri tersimpan semangat laksana api tersembunyi. Dalam dada bumi yang tegar menanti hembusan angin harapan yang tak jua menghampiri.
menuju harapan yang bersinar samar. Bukankah kami setara, sama cerahnya dengan mereka? Berikan kami kesempatan seperti angin yang membawa benih, agar asa muka sempurna, harapan lahir menjadi nyata. Wahai pemimpin negeri, tetaplah kami dengan nurani, dengarlah suara hati kami. Terima kasih. Di mana-mana, di kampung, di kota, toskan kencana, ku nikmat rasana, sampai sana, dari reka-reka, naon naminan, rumah kapita, layang Bandung kasur, pamaos dan telur, pusadaya kakanan, semujang murah kami. Mangga cobian, pilih panasaran, bayang di Bandung, henteu sambarangan. Di Bandung, henteu sambarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Setia Muhammad Haikal El Hafiz, motivator anak Indonesia dari Jawa Barat untuk dunia. Hari ini saya bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat baik dan teman-teman yang saya banggakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tepuk tangan yang meriah sekali. Sekali aja. Tepuk tangan yang meriah sekali. 2 kali. 3 kali. Kalau saya bilang merah, tepuk tangan 1 kali merah. Kalau saya bilang kuning, tepuk tangan 2 kali kuning. Kalau hijau, tepuk tangan 3 kali hijau. Kalau saya bilang putih, kita semua bilang bisa putih. Oke, siap ya. Merah, kuning, hijau, putih. Wah, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wah, karena sudah pada fokus, boleh nggak saya bawakan cerita? Boleh? Bapak Ibu di sini dan teman-teman tahu nggak hewan yang berbadan besar dan mempunyai belalai? Benar, gajah. Teman-teman mau tahu nggak gimana caranya menjinakkan gajah? Nah, jadi di Thailand ada cara unik untuk menjinakkan gajah. Gajah yang masih kecil dibawa, dirantai, lalu dipancangkan tiang yang kecil. Karena badan gajah itu pun kecil, saat dia mau kabur, dia akan terjatuh. Dia mencoba kabur lagi, dia jatuh. Mencoba kabur lagi, dia akan jatuh. Tapi karena terus-terusan seperti itu, dia jadi berpikir untuk tidak lari, karena percuma saja kabur kalau dia ujung-ujungnya akan jatuh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Gajah itu tumbuh menjadi gajah yang sangat besar, yang kalau sekali tangan pun dia bisa lari. Tapi apakah gajah itu lari? Tidak, karena dia sudah terbelenggu oleh rantai yang ada di mentalnya. Bisa jadi selama ini kita sama seperti gajah yang dirantai.
Nah teman-teman, di akhir cerita ini saya boleh nanya nggak? Boleh. Ini apa? Berapa? Ada yang mau? Tempatan tidak datang 2 kali. Teman-teman, uang 50.000 ini sangat berharga tidak? Tapi kalau uang 50.000 ini saya lipat-lipat, apakah masih berharga? Masih ada yang mau? Kalau saya tekan-tekan, masih berharga? Masih ada yang mau juga? Begitu pula kita, jika kita diejek, kita dibully, kita diejek-ejek sama teman, tapi jika kita punya nilai, kita akan tetap berharga. Maka jadilah orang yang bernilai. Saya Haikal, motivator anak Indonesia dari Jawa Barat, menginspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Tunisa Rahma dari kota Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita legenda dari Jawa Barat berjudul Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Begini ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Saat Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba saja toraknya terjatuh. Toraku, barang siapa yang mengambilkan toraku? Jika ia perempuan, maka akan aku jadikan saudaraku. Jika ia laki-laki, maka akan aku jadikan suamiku, ucap Dayang Sumbi. Ternyata yang mengambilkan torak tersebut bukanlah manusia, tetapi adalah seekor anjing pengawal kerajaan bernama Si Tumang, yang ternyata juga adalah seorang titisan dewa. Kau ini mengada-ngada Dayang Sumbi. Kau saja yang tidak mau menikah denganku, ucap sang Kuryang. Akhirnya Dayang Sumbi pun memberikan sang Kuryang 2 persyaratan karena sang Kuryang sangat keras kepala. Sang Kuryang marah besar karena ia tahu ini adalah ulah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kenapa tidak bisa? Perahu itu pun terlempar jauh dan terbalik, yang lama-kelamaan ditumbuhi oleh lumut, tanaman, dan berbagai lainnya, sehingga membentuk sebuah gunung yang sampai sekarang kita sebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Hello everyone, can you imagine that this beast could turn into a beautiful woman like me? Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm gonna to tell you guys the legend of Taba Lake. Once upon a time, the life of farmer was named was Taba. He lived alone in a hut near a small forest. One day, he wanted to catch some fish, so he went to the rivers and visited them. Sam, wake up, Sam! Go bring this food to your father in the rice pail. Wake up, Sam! I don't want to go, Mommy. I'm so lazy. No excuse. Go bring this food to your father in the rice pail. He must be very hungry and tired right now. Go now, Sam! No wonder you are the son of a beast. Huh? Beast? Is that true, Petters? My mom is a beast? Toba, you broke your promise. I cannot live with you here anymore. The area was flooded and become a big lake called Toba Lake. In the middle
condition. And 4, we must be learn forgiving people. That's all for me. Thank you for your listening. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maneh satu culika nu teu boga ras-rasan. Ku sabab kitu jimat maneh dibawa deui. Di seungeut ayeuna maneh moal bisa ngapuli. Sakadang hayang ceurik. Tapi teu bisa kukumaha data maha manehna. Japati diubaran ku Sultan Ambu. Ngan hanjakal sukuna teu kaburu kabersihan. Anu mata nepi ka poe ayeuna Japati beureum sukuna. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Alfira Fathia. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang manfaat daun kelor untuk kesehatan. Apa itu daun kelor? Aku yakin di antara kalian pasti masih ada beberapa yang belum tahu atau belum mengenal apa itu daun kelor. Nah, makanya simak ya, kita bahas bareng-bareng. Jadi, daun kelor adalah daun dari pohon kelor. Bentuknya kecil-kecil dan berwarna hijau. Tanaman ini mudah ditemukan di Indonesia. Daun kelor sering disebut juga sebagai superfood. Tak heran kalau WHO atau World Food Organization menyebut daun kelor ini sebagai superfood. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Begini teman-teman, daun kelor memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita dan memiliki kemampuan yang pasti dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Disimak ya, kita kupas satu persatu tentang si daun kelor itu. Kandungan gizi daun kelor. Daun kelor memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Itu tadi menurut penelitian yang pernah dilakukan. Nah, di antaranya ada vitamin A yang bisa membuat mata kita menjadi lebih sehat, vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, kalsium untuk tulang kita agar semakin kuat, protein yang bisa membantu untuk pertumbuhan tubuh, serta zat besi yang bisa mencegah anemia atau kekurangan darah. Manfaat daun kelor untuk kesehatan ada untuk menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor membantu kita agar tidak mudah terserang penyakit. Ada juga untuk menyehatkan mata karena daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang tinggi. Serta daun kelor juga bisa membantu untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Daun kelor juga bisa untuk mencegah berbagai penyakit seperti darah tinggi, penyakit asam lambung, penyakit jantung, diabetes, dan juga berbagai penyakit lainnya. Nah teman-teman, cara mengonsumsi daun kelor itu ada berbagai cara. Misalnya saja dimasak menjadi sayur bening, bisa juga dicampur ke dalam nasi atau sup, bisa dibuat menjadi teh daun kelor, atau bisa juga direbus dijadikan lalapan. Rasanya sudah pasti enak dan menyehatkan kok teman-teman. Nanti coba deh waktu di rumah minta ke mama untuk buatin itu ya. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu daun kelor mungkin memang kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Teman-teman bisa coba sendiri ya untuk khasiat dari daun kelor yang sudah tadi aku jelaskan. Nah, teman-teman, yuk mulai sekarang jangan ragu lagi untuk mulai mencoba mengonsumsi daun kelor agar tubuh kita semakin sehat dan kuat. Oh ya teman-teman, ini dia contoh dari daun kelor. Nah, ini tuh bentuknya kecil-kecil dan berwarna hijau. Baiklah teman-teman, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, itulah penampilan dari 20 finalis
grand final pemilihan Duta Anak Jawa Barat. Harusnya anak-anak Jawa Barat. Tepuk tangan untuk anak-anak Jawa Barat. Saya lihat tadi ada anak-anak berbicara tentang sains. Luar biasa sekalian semuanya. Anak-anak dan anak-anaknya luar biasa sangat. Wow, aku sebagai remaja sendiri yang masih kelas SMA tuh kayak tadi tidak banyak tentang sains, terus tidak banyak dari speaking about lingkungan. Masih pada ngantuk atau udah semangat belum untuk kegiatan sekarang? Kurang kedengeran kayaknya kaki mah agak gatel Coba ya, nanti kita ada sama kakaknya. kan sebelum ini ada komposisinya. Komposisinya ada rempah-rempah asli Nusantara yang dikeringkan dengan teknologi tradisional ala zaman kerajaan Majapahit. Jadi ayam udah kalau minum gini mungkin kita nostalgia ke zamannya dan variannya Majapahit. Ada variannya juga. Itu varian apa kak? Luar biasa sih. Proyek ini dikerjakan hanya dalam waktu 3 hari ya Miss ya, kita ngerjainnya ya. Ternyata anaknya semangat, dukungannya dari kita harus support keluarga juga makin ini kan. Oke. Dan tentu dari dokter itu targetnya. Tapi sebelumnya kami diskusi dulu dengan Nata. Saya kasih tahu ini penyelenggaraannya dulu. Yang paling pertama kita amati, kita pelajari itu siapa. Sebenarnya kayak misalkan ada informasi seperti ini ya. Oh kayak berikutnya ini ada really gitu. Soalnya kayak Jakarta, Banten dan yang lain keren banget. Kalau bisa nanti bisa go nasional, bahkan bisa go internasional juga. Bisa menginspirasi anak-anak di dunia. Kita sudah menentukan 8 peserta terbaik yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan berikan kesempatan untuk seluruh peserta untuk kita hadirkan ke depan. Saya panggilkan kepada seluruh finalis Duta Anak Jawa Barat untuk hadir di venue acara. Setelah melewati rangkaian dari proyek tes administrasi dengan memberikan video proyek kebaikan, dilanjutkan dengan sesi wawancara dan juga tes bakat. Kemudian mereka melakukan karantina lebih dari 2 hari 1 malam untuk dididik, dilatih menjadi seorang Duta Anak Jawa Barat sampai pada akhirnya memasuki sesi inti yaitu grand final Duta Anak Jawa Barat. Untuk peserta yang lolos pertama, 8 besar Duta Anak Jawa Barat adalah Selamat dari Kota Depok, Muhammad Naban Zainul Abdal. Boleh ke depan, Naban. Nama selanjutnya adalah perempuan dengan nama belakang Mahira Ralinsa Laika Mahira. Selamat kamu masuk ke 8 besar. Kita langsung maju saja. Selamat kamu Muhammad Farel Al-Ghazali.
meraih voting tertinggi selama kegiatan, yakni dengan voting lebih dari 1.500 vote, yakni Nicesa Gadiza Marsa. Sebelum kita masuk ke dalam pemilihan Dewan Juri, akan ada dua patah kata terlebih dahulu yang mungkin akan diwakilkan oleh dari masing-masing juri, dari Bu Afni, Kak Iden, dan juga Ayah Edi, untuk memberikan semacam gambaran apa sih poin-poin yang menjadi penilaian siapa yang nanti lolos ke 8 besar. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan untuk Bu Afni. Saya betul-betul simpel saja, karena bidang saya psikologi. Saya hanya melihat anak-anak itu adalah anak-anak. Saya tidak mau anak-anak yang didandani tidak sesuai usia. Ya, jadi kalau sudah penampilannya tidak sesuai usia, walaupun bagus, mohon maaf gitu ya, saya tidak bisa memilihnya gitu, karena kan ya itu tidak lagi pada pure anaknya, ya itu yang saya harapkan gitu ya. Apalagi tadi dari tadi disebut-sebut terus gitu ya, kalau saya memang ada pekerjaannya ada di kasus-kasus yang ekstrim gitu. Saya melihat ketika anak sudah melampaui usianya gitu ya, tidak lagi pada usia anak, yang saya lihat justru banyak masalahnya. Nah itu yang saya harapkan Bapak dan Ibu bisa memperhatikan tidak hanya untuk dalam hal ini, tapi marilah kita berikan hak-hak anak itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan apa yang seharusnya, gitu ya, bukan maunya kita atau bagusnya dunia luar. Standar adalah standar anak itu sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Bu, semenjak saya jadi juri di beberapa event di Pemuda Propol, abdi kebagian di bagian sosial sareng budaya dan agama. Terus pas seberapa tahun di bidang sosial budaya. Nah ini alasan nyambung pisan gitu ya, ada sosialnya, ada budayanya. Nah itu sama budaya luar biasa Bu, lewas, kaget melihat anak-anak ibu bapak yang luar biasa, sungguh di luar dugaan. Ada anak-anak yang harus biasa mamaus ya, Cianjuran, saya lupa, tapi kita biasa. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak belum bisa ya, tapi anak-anak kita. Apresiasi untuk ibu dan bapak yang sudah mendidik, ngadidik kurang kali yang luar biasa. Bagi saya anak hebat datang dari ibu dan bapak yang hebat ya. Penilaian saya satu tadi dari sisi tradisinya, tradisi orang yang hari ini anak-anak kita ya, bujang-bujang murang kali seadeng dia Bu Pak, ayeuna murang kali anabeun abdi eta silap karena tradisinya ya. Anak-anak ini luar biasa, mudah-mudahan bisa melanjutkan dan bisa menyebarkan tradisi Jawa Barat untuk teman-teman yang lain. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri akan memilih masing-masing satu yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Baik, yang pertama saya berikan kesempatan untuk Bu Afni untuk menyebutkan nama peserta yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Ya baiklah, sebetulnya ini pilihan kami bertiga ya. Oke, saya pada anak Saina Saukia Askia Hasya dari Kota Cimahi. Saina. Lanjut Bapak. Siapakah selanjutnya yang akan disebutkan oleh Ayah Edi? Pilihan saya jatuh ke yang suaranya halimpu seperti mochi. Beliau datang dari kota Sukabumi, Mahraj Yasdan Nabi.
Selamat untuk Mahraj. Tertinggal 2 nama lagi. Siapakah yang akan disebutkan oleh Kak Iden? Karena gini berat sekali. Tadi kita juga juri, kalau tidak ada vote rasanya makin stres. Dewan juri menentukan siapa yang masuk ke top 8. Karena sesusah itu untuk menentukan mereka-mereka yang hebat di antara anak-anak hebat ini. Sekali lagi saya boleh tepuk tangan untuk bunda semua. Adik-adik semua yang berada di belakang, kalian sudah menjadi juara. Kalian anak-anak hebat. Di antara anak-anak yang daftar duta anak, kalian yang terpilih itu udah lebih spesial dari apapun. So semangat terus ya. Kaiden menyebutkan 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Kaiden punya harapan besar untuk adik laki-laki yang Kaiden selamatkan, karena dengan misi besarnya ini menjadi motivator dunia. Setia Muhammad Haikal Hafiz. Selanjutnya perempuan yang Kaiden selamatkan adalah ia seorang perempuan yang raganya, tubuhnya ketika performance benar-benar berbicara, bukan hanya kemampuan komunikasinya. Masih di Kota Kembang dari Kabupaten Bandung ada Mesya Ayu Analinda Putri Sevia. Ini dia, kita beri tepuk tangan sebesar-besarnya untuk top 8 besar Duta Anak Jawa Barat. Kita akan segera menyaksikan untuk grand final dari Duta Anak Jawa Barat, di mana sesi ini adalah sesi terakhir berupa sesi Q&A yang akan langsung disampaikan oleh Dewan Juri. Tiba-tiba menemukan teman Farel dibully habis-habisan sampai dia nggak berdaya, ganggu sekolah, pokoknya benar-benar pengen punya di muka bumi. Apa tindakan yang akan Farel lakukan terhadap si pembuli dan orang yang jadi korban? Farel akan menegur para pembuli dan Farel akan menemani orang yang dibully dan sampai orang yang dibully itu bully kembali. Lalu juga para pembuli bisa dilaporkan ke guru atau orang tua lain, bisa juga ke orang tua pembulinya. Bahwa kalian harus berani untuk mengeluarkan atau membicarakan hak-hak kalian, dan pasti aku bakal menegur orang yang Cita-citanya? Cita-citanya apa dan apa usaha apa yang sudah dilakukan oleh anak untuk mencapai? Cita-cita saya adalah menjadi motivator muda serta menjadi diplomat yang bekerja di kedutaan Arab Saudi. Langkah yang sudah saya lakukan untuk menggapainya adalah saya sudah belajar bahasa internasional seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi jika saya sudah memasuki tersebut, maka saya akan beranjak ke bahasa internasional lainnya. Lalu saya sudah mempelajari cara-cara public speaking dan bahasa informasi. Saya sudah mempelajari quote-quote motivator. Cita-cita saya adalah menjadi seorang psikolog. Hal yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan teman-teman bercerita, lalu selalu menanggapi teman-teman yang mempunyai masalah apa-apa. Saya bakal selalu membantunya dan menyelesaikannya. Cita-cita aku itu jadi dokter. Selain itu aku juga pengen jadi kayak orang yang mempengaruhi orang lain. Kayak misalnya aku tuh mengajak hal-hal yang baik. Jadi biar orang lain itu ngikutin. Terus jadi dokter karena aku tuh ingin membantu orang-orang yang sedang sakit. Karena itu aku bisa jadi dapat pahala dan bisa menolong banyak orang. Kan ibu ingin tahu tentang motivator muda ini, anak itu apa sih? Anak itu adalah keturunan kita yang akan meneruskan bangsa Indonesia.
anak Jawa Barat menampilkan speed yang luar biasa dengan sebentar lagi bersama-sama dengan menunggu penilaian juri akan dipilih siapakah juara Duta Anak Jawa Barat tahun 2025. Baik, kita akan tampilkan satu persatu dari para finalis Duta Anak Jawa Barat. Kita panggil satu persatu. Ini dia Arjuna Permana Putra dari Kota Bandung. Selanjutnya Kai Horekul Mukti dari Kota Bandung. Marwan Syed dan Nabihan Kota Sukabumi. Moise Alfred Janusi Kota Cirebon. Muhammad Altaf Zaidan Kota Bandung. Muhammad Muzahdan Mumtazan Asmi Kabupaten Garut. Muhammad Farel Al-Ghazali Kota Bandung. Muhammad Naban Said Abdar Kota Depok. Muhammad Virendra Sakan Pranaja Kota Bandung. Setia Muhammad Haikal El Hafiz Kota Bandung. Fazilatun Nisa Rahma Kabupaten Purwakarta. Mahira Saki Putri Prasetyo Kabupaten Bekasi. Meisa Ayu Anindya Putri Seplin Kabupaten Bandung. Natifah Khairibal Bilkis Hermawan Kabupaten Bandung. Nijesa Galiza Marsa Kota Bandung. Ralitsa Laika Mahira Kabupaten Cianjur. Zaina Zaukia Azkia Hasya Kota Cimahi. Sabrin Alfira Fatia Kabupaten Garut. Dari 20 besar ini terpilih menjadi 8 besar yang nantinya akan dipilih juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 putra dan putri. Momen-momen ini adalah momen yang paling menegangkan karena mereka tidak hanya berkompetisi tapi juga menjadi sahabat untuk saling support dan dukung. Bahkan mereka saling berkomitmen untuk saling jaga, saling bantu dan saling peduli. Maka siapapun nanti juaranya ya bunda, tidak mengurangi rasa kebanggaan kita kepada anak-anak yang ada di depan sekarang. Untuk pengumuman pertama ya, ini adalah juara atribut dari Duta Anak Jawa Barat. Apa itu juara atribut? Juara atribut adalah juara berupa penilaian berdasarkan sikap, karakter, dan juga inovasi dari anak-anak yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya. Ini tidak hanya lagi dinilai dari penilaian juri, tapi dinilai dari keunikan dan juga perbedaan diferensiasi dari setiap anak. Oke, untuk teman-teman yang laki-laki boleh ke depan semuanya. Teman-teman yang laki-laki boleh ke depan. Di yang dari sini, laki-laki ke depan. Oke. Sosok yang akan saya pilih ini adalah sosok yang paling memiliki kepekaan sosial dan juga mampu merangkul anak-anaknya, anak-anak lainnya maksudnya, teman-temannya, dan menjadi sosok inspiratif sehingga dia mudah bergaul dan juga mampu memiliki kemampuan untuk berteman dengan baik bersama dengan rekan-rekan sejawatnya. Siapakah juara atribut dengan kategori persahabatan jatuh kepada Moise Alfred Gianusi sebagai juara atribut kategori persahabatan. Kepada Moise boleh ke depan. Moise ini artinya punya kepekaan yang tinggi untuk bersahabat dengan teman-temannya, sehingga dia menjadi rekan yang mampu merangkul teman-teman sahabat. Juara atribut untuk
seperti apa nih kayaknya? Juara brilian ini adalah juara yang dipersembahkan kepada anak yang pinternya di atas rata-rata. Kemarin aja tuh dari soal pilihan ganda, si kategori brilian ini dia dapat jawaban paling bagus di laki-laki. Dan ketika kemarin di karantina, informasi dari sekolah berkata dia setiap pengetahuan yang ditanyakan dia bisa menjawab. Kebayang? Jadi briliannya adalah anak-anak pinter yang memang kedepannya ini kayaknya cocok banget dari saintis keren gitu. Oke, baik, kita akan langsung saja panggilkan untuk juara Duta Anak Jabar kategori brilian. Jatuh kepada sosok yang senang dengan sains dan juga kecerdasan yang mumpuni. Selamat datang Muhammad Muzah dan Mumtazan Azmi sebagai Duta Anak Jabar kategori brilian. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan untuk kategori Duta Anak Jabar kategori putra yang memiliki karakter terbaik dari sisi akhlak dan juga kecerdasan emosional. Mari kita langsung panggil saja Arjuna Permana Putra sebagai kategori Duta Anak berbudi pekerti. Untuk selanjutnya, untuk kategori selanjutnya yaitu adalah anak dengan kemampuannya untuk menginspirasi anak-anak lainnya, mampu menjadi ruang untuk anak-anak lainnya bisa termotivasi. Langsung kita panggilkan saja. Selamat kepada Muhammad Firendra Sakam Pranaja sebagai Duta Anak Jawa Barat Inspiratif. Anak dengan kemampuan brilian seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Iden. Anak ini adalah nilai tertinggi dari pengetahuan, betul ya Kak Iden ya? Dari tes pengetahuan. Duta Anak kategori brilian perempuan jatuh kepada Sarlin Alvira Fatahiyah. Selamat Sarlin. Dan satu lagi, kalau tadi adalah yang paling cerdas untuk tes pengetahuan, kali ini sama seperti Arjuna. Dia memiliki budi pekerti yang baik dan mampu memiliki kecerdasan emosional yang santun. Jatuh kepada putri bernama Mahira Saki Putri Prasetyo sebagai Duta Anak berbudi pekerti. Saya akan sebutkan nama pertama. Muhammad Altaf Zaidan, boleh ke depan. Selanjutnya Fasilatun Isan Rahimah. Selanjutnya Kai Holakul Mukti. Selanjutnya Nazifa Khairi Bilqis. Oke, saya ucapkan selamat kepada Muhammad Altaf Zaidan Akbar dan Fasilatun Isan Rahimah sebagai harapan 3 Duta Anak Jawa Barat. Dan juga saya ucapkan selamat untuk Kai Holakul Mukti Nazifa Khairi Bilqis Hermawan sebagai juara harapan 2 Duta Anak Jawa Barat. Tersisa 8 nama yang akan terpilih sebagai juara harapan 1, juara 3, 2, dan 1 dari Duta Anak Jawa Barat. Kita akan langsung umumkan. Atas nama Muhammad Farel Al-Ghazali, boleh ke depan. Atas nama Saira Saukia Azkia Hasya, boleh ke depan. Kemudian atas nama Meisya Ayu Anindya,
Putri Semlin boleh ke depan. Dan Mahraj Yak dan Nabihan boleh ke depan. Selamat kalian. Untuk harapan 1 jatuh kepada Muhammad Farel Al-Ghazali dan Sayyidah Sofia Askia Hasya. Muhammad Farel Al-Ghazali berhak mendapatkan uang pendidikan sebesar, dan Sayyidah Sofia Askia Hasya berhak mendapatkan uang pendidikan sebesar Rp500.000. Selanjutnya selamat juga kepada Mahraj Yak dan Nabihan dan Mesa Ayania Putri Semlin sebagai juara 3 Duta Anak Jawa Barat. Dan ini dia 2 besar Duta Anak Jawa Barat. Hari ini kita akan segera mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara Duta Anak Jawa Barat tahun 2025. Apakah Naban? Mana pendukung Naban? Ataukah Setia Haikal? Mana pendukung Haikal? Atau juara putrinya adalah Nicesa atau Ralinsa? Kita akan saksikan bersama penyempatan putra putri Duta Anak Jawa Barat yang akan langsung diserahkan oleh Dewan Juri KID Darmawan selaku founder Adventura dan juga Ibu Nur Afni selaku perwakilan dari UPT PPA Jawa Barat Perlindungan Anak. Dan kita umumkan saat ini juga pemenang gelar terbaik Duta Anak Jawa Barat jatuh kepada pemilihan Duta Anak Jawa Barat. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu 247 nyamanku denganmu sukacita selalu